warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas wa yatraku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, juga ketaatan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat zuhur bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita lakukan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat kita, segala harapan kita, keinginan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata Allah, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa melalui sebuah ujian? Artinya bahwa kita hidup di dunia ini pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ujian itu jangan hanya yang sifatnya negatif, yang positif itu adalah ujian. Ketika Allah memberikan suatu kesehatan kepada kita, itu adalah ujian. Ketika Allah menitipkan harta yang banyak kepada kita, itu adalah ujian. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Allah menguji kita dengan sakit, itu adalah ujian. Ketika Allah menguji kita dengan mengurangkan harta yang ada pada kita, yang sekitar kita, itu adalah merupakan ujian. Pada intinya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, timpakan kepada kita, baik yang bersifat positif ataupun negatif, semuanya itu adalah ujian bagi kita, terutama orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Maksudnya untuk apa? Dengan ujian itu, seberapa jauh, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa khusyuk ibadah kita, seberapa banyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang namanya manusia, ketika diberikan sebuah ujian yang sifatnya suatu kebahagiaan, kesenangan, kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dibarengi dengan sebuah keimanan dan dia menerima bahwa ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang dititipkannya itu dia pergunakan sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika mendapatkan sebuah ujian yang sifatnya negatif, yang tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada orang yang tidak mau menerima terhadap takdir ketentuan itu, karena ini adalah sebuah kejelekan, sebuah keburukan. Padahal itu adalah sebuah alat bagaimana dengan ujian itu supaya hamba itu bisa meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita selalu diingatkan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kata Allah, apabila kami memberikan suatu kenikmatan kepada manusia, maka manusia itu akan selalu menjauh, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ditimpakan suatu kejahatan, suatu kejelekan, suatu keburukan, karena ya usah, tak sedikit orang yang berputus asa. Tetapi kalau bagi orang yang beriman, ketika diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya fadhu du'ain arid, tetapi dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu hakikatnya adalah Allah yang mengaturnya. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak baru masuk sekolah. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita ketika memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan,
Mungkin ini bisa masuk enggak, bisa keterima enggak. Kemudian dari segi biayanya ada enggak biayanya atau bagaimana kan gitu ya. Bagi orang yang beriman yakin bahwa semuanya Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezekinya. Tetapi kita kadang-kadang sebagai manusia kadang-kadang keluh kesah, gelisah. Innal insana khuliqa haluma. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Itu wajar manusiawi seperti itu karena Allah sudah mengenal seperti itu bahwa manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Bingung, gelisah, galau. Bagaimana caranya? Berarti kita bagaimana cara mengembalikan semuanya itu. Jiwa raga kita itu adalah milik Allah. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah milik Allah. Semuanya adalah titipan dari Allah. Semuanya kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana cara kita sabar, tabah, tawakal, mau menerima ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita selalu melihat ke atas kalau urusan dunia teh, melihat orang yang ada di sekitar kita, si fulan hebat itu, ini dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah melihat orang yang ada di sekitar kita ataupun di bawah kita. Padahal dia adalah orang yang serba berkekurangan kalau dilihat dari segi materi, tetapi dia sehat, tetapi dia tidur nyenyak karena dia tidak ada beban di dalam dirinya, karena tidak dijadikan beban, tidak dijadikan segala sesuatu itu yang datang dari Allah itu jadikan apa? Sesuatu yang ditimpakan adalah sebuah musibah, tetapi dia menerima bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kodarnya, ada ketentuannya, sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita sebagai manusia pasti ingin yang terbaik, ingin yang terbaik, ingin yang terbaik, ingin yang terbaik, tetapi semuanya itu Allah yang mengatur. Tetapi tidak ada salahnya kata Allah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itulah yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengharapkan mendapatkan kebaikan itu, kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan di akhirat. Dan doa itulah yang senantiasa kita panjatkan kapanpun. Kadang-kadang biasa ditempatkan di akhir doa, ataupun ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita selalu doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin mendapatkan yang terbaik, ingin mendapatkan yang terbaik, ingin mendapatkan yang terbaik. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, pada akhirnya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang harus menjadi kekuatan bagi kita, kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita, kekuatan takwa kita, karena semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun ini kita berada di awal tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang bahwa khosirun, orang-orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu dikategorikan sebagai orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan iman, Islam, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya yang sifatnya ihsan, artinya selalu ingin berbuat baik, dan anak-anak kita adalah digolongkan, keturunan kita digolongkan kepada orang-orang yang baik dan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, menjadi qurrata ayun, menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Demikian, apunten anu kasuhun Mas sanes naon, sanes mengajari tapi mengingatkan, watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Mungkin saya lupa, hilap, ataupun Bapak Ibu semuanya lupa diingatkan, maka forum seperti ini adalah forum untuk saling mengingatkan di antara kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.